Shalom semuanya, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita semua bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Mari pagi ini kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita mau bawa ungkapan syukur kita, sebab hanya Yesus Allah kita yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami akan bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa itu Tuhan menjadi dupa berbau wangi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadahmu hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Kemuliaan buat Allah kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
kuasamu mengalir. Ya rala ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 ya rala bala. Tuhan, Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang perkasa Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak terima yang terbaik, yang termanis, yang terbaik Tuhan, hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nyatakan Kau Allah yang hebat Tuhan. Kami nyatakan Kau Allah yang besar Tuhan. Mari jemaat Tuhan kami undang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu sekali. Nyatakan bahwa Dia Allah yang besar. Jemaat sendiri katakan ku sembah. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Yes Lord, Kau Allah yang besar Tuhan. Yes. Yes Lord, Kau Allah yang hebat.
yang besar, lebih dahsyat lagi. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Umat-umat Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita mau bersuka cita, mau menari buat Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa
persilakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah El Shaddai yang terus menyertai apapun kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami di dunia ini, kami gak akan takut. Karena Engkau Allah El Shaddai yang terus menyertai setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
besar Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bertahtalah dalam hidup kami. Bertahtalah dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyambut Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kiranya setiap firman isi hati Tuhan yang dibagikan, Hamba percaya Tuhan, itu bukan mengubah hidup setiap kami. Ada kabar baik, ada kebenaran, ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, tapi Tuhan Allah yang memampukan, karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Wow. Thank you semuanya, tim Passion Worship, luar biasa. Kasih salam kiri kanan deh, sekali lagi bilang, katakan kamu keren gitu. Ya. Terima kasih, akhirnya ada yang ngomong juga ya. Shalom. Waduh, luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Baik, luar biasa. Semuanya dalam keadaan baik, dan hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini saya bisa dikasih kesempatan juga melayani di sini. Thank you juga Pastor Jimmy dan Kak Linda dan semua tim di sini. Saya kalau ke sini kayak punya keluarga di kota ini, saudara. Ya, karena semuanya ramah, semuanya murah senyum gitu ya. Ya, jadi luar biasa. Dan ini kan masih Agustus ya, saudara ya. Ya, saya nggak tahu kemarin minggu lalu perayaan 17-an gimana? Ada lomba-lomba nggak di sini? Ada ya, gitu. Lombanya apa? Balap karung, lari. Yang juara, gitu ya. Ya. Nah, biasanya tuh kalau Agustus, kalau Indonesia kita merayakan kemerdekaan ya. Dan bulan ini kita juga banyak belajar tentang kemerdekaan, tentang kemenangan ya. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini juga akan ajarkan kita tentang kemenangan, tapi mungkin kalau ditanya temanya apa gitu ya. Ya, saya namain aja bangkit dan menang gitu ya. Gitu. Kita buka Alkitab kita sama-sama di ayat Amsal 24 ayat 14 sampai 20. Ya. Amsal 24 ayat 14 sampai dengan 20. Siapa bisa yang bawa Alkitab? Di handphone nggak apa-apa. Nggak berdosa kok. Zaman udah canggih gitu ya, gitu. Kalau zaman dulu disuruh bawa 10 perintah Allah kan bawa batu, saudara, kemana-mana. Tapi ini handphone ya. Amsal 24 ayat 14 sampai 20. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Saya mulai ya. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan. Dan harapanmu tidak akan hilang. 15. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Amin. Saya akan fokus di ayat yang ke-16 ya.
sini tadi kita baca dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya. Saya mikir gitu ya, 7 kali orang benar jatuh. Berarti orang benar bisa jatuh. Saya bilang, kok orang benar bisa jatuh sih Tuhan? Bingung juga gitu ya. Terus, ya masa di dalam Tuhan bisa jatuh gitu. Itu jadi pertanyaan buat saya. Kemudian saya dapat pengertian seperti ini. Ya, saya punya anak dulu. Ya, saudara pasti tahu lah kalau anak kecil dia udah mulai bisa berdiri, ngerangkak. Kemudian dia berdiri, dia pasti mulai jalan kan. 1, 2, terus habis itu jatuh. Terus berdiri lagi, jalan lagi, jatuh. Ada nggak orang tua yang bilang, jangan berdiri, jangan nanti jatuh. Pasti orang tua malah dibiarin. Kenapa? Supaya anaknya bisa jalan, benar nggak? Malah dirayakan, wah anak saya udah bisa melangkah, udah bisa 1, 2, 3 langkah, jatuh. Itu dirayakan loh saudara, gitu ya. Bapa di surga juga seperti itu. Dia melihat dalam proses hidup kita, ya, mungkin kita dari jalan, terus kemudian jatuh. Tapi ketika kita berdiri lagi, Tuhan senang, gitu. Ya. Jadi saya belum pernah mendengar tuh ada orang tua yang bilang gini kepada anaknya, udah nak, udah kamu udah coba, ya, kamu nggak bakat jalan, udah, ya, merangkak aja. Aku takut kamu jatuh. Ya. Gak ada perbendaharaan jatuh dalam kata-kata iman saya. Udah merangkak, gak ada orang tua seperti itu saudara. Yang ada semua gak ada yang bisa jalan. Ya. Justru sebaliknya tadi saya bilang, orang tua yang baik malah dia menuntun anaknya. Bahkan saya ingat dulu anak saya ya, dia mulai dari sana, saya tungguin di sisi sini. Ya gak sih? Saya gini, ayo sini. Terus anak saya udah gini, papi dipeluk. Wah, seneng loh saudara. Ya, jatuhnya pun nggak dimarahin gitu, malah dijaga. Kalau anak saya tuh, saya senang kalau dia dulu waktu mulai belajar jalan lari-lari di gereja. Kenapa? Karena karpet, iya kan? Jadi kalaupun jatuh saya tahu aman lah gitu. Ya. Jadi seperti itu saudara. Ya, malah orang tua zaman sekarang semua direkam. Wah anak saya belajar jalan, ya tiba-tiba dia udah posting di sosial media, ya. Anaknya jatuh, lucu ya gitu. Sedemikian seperti itu saudara. Nah tapi yang aneh adalah gini, seringkali kita kalau sama anak kecil yang baru belajar jalan, yang mulai mungkin berdiri jatuh, itu kita seneng. Bahkan kita bermurah hati kepada anak itu. Tapi kita begitu keras terhadap diri kita sendiri saudara. Mungkin kita jatuh dalam usaha pekerjaan kita, jatuh dalam hubungan kita, ya, jatuh dalam banyak hal. Kita ngalami kegagalan demi kegagalan, ya. Siapa sih nggak pernah gagal? Saya pengen tahu deh, ada nggak yang belum? Apa saya sendiri gitu yang pernah gagal, gitu. Kita pasti pernah ngalamin kegagalan dalam hidup, ya. Mungkin dalam tadi saya bilang pekerjaan lah apa. Ya. Kita jangan pernah merasa, udah kamu memang nggak becus, gitu, nggak pantas, gitu. Kalau mungkin yang pernah gagal dalam hubungan, ya kamu tidak layak dicintai, makanya diputusin sama pacar, gitu ya. Ya biasa kan kalau pacar mutusin, alasannya gini ya, kenapa kok aku diputusin? Habis kamu terlalu baik sih, gitu kan. Padahal kan aku di gereja diajarin jadi orang baik, tapi kalau jadi orang baik diputusin, enggak itu alasan. Gitu ya. Jadi banyak sekali kita menghadapi pergumulan, banyak sekali kita menghadapi tantangan, tapi seringkali kita terlalu keras terhadap diri kita sendiri sampai kita lupa bahwa kita harus bangun, kita harus bangkit lagi. Amin. Kita baca sekali lagi ayat ini, Amsal 24 ayat 16 dikatakan gini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, bangun bangkit. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana.
saya bertanya-tanya juga ketika baca ini, kalau orang ini dia jatuh beberapa kali, kenapa dia masih disebut orang benar? Ya kan? Nah, mengapa orang benar ini terus dianggap benar jika ia terus jatuh? Nah, jawabannya ini. Jatuh itu adalah bukti bahwa kita sedang berdiri. Saya kasih contoh ya. Kalau saya posisinya nih, sorry Pastor Jimmy, saya gini. Saya bisa jatuh enggak? Saya gini, saya bisa jatuh enggak? Karena saya tidak pernah berdiri dan melangkah. Tapi kalau saya berdiri, saya melangkah, kesandung, bisa jatuh. Ya kan? Artinya kita bisa jatuh karena kita sedang berdiri dan sedang melangkah. Kita tidak akan pernah jatuh kalau kita tidak pernah berdiri dan tidak pernah melangkah. Amin. Orang yang duduk seumur hidupnya yang gak bakal pernah jatuh. Orang yang gak pernah melangkah gak pernah tersandung. Orang yang tidak pernah mencoba tidak pernah gagal. Tapi orang demikian tidak pernah hidup. Ya kan? Ya. Kekristenan bukan agama atau kepercayaan yang anti dengan kegagalan. Kekristenan bukan agama yang anti dengan penderitaan. Baca tuh kisah para rasul-rasul ngalami penderitaan kok. Ya kan? Kekristenan bukan agama anti tantangan. Oh, kita udah doa dalam Yesus, semuanya mulus. Enggak, saudara. Tapi kekristenan adalah tentang Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita dan memampukan kita untuk bisa melewati dan menang atas setiap tantangan itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara saat ini mungkin kita sedang juga jatuh, sedang menghadapi tantangan, ya. Itu belum tentu tanda bahwa Tuhan sedang ninggalin saudara. Seringkali itu justru tanda bahwa saudara lagi ada di medan pertempuran. Bukan di pinggir lapangan. Orang yang tidak pernah, kalau orang perang tuh, orang yang gak babak belur, ya gak ada kotor-kotornya, gak ada lukanya, itu bukan tanda bahwa dia orang paling kuat. Ya, kalau dia bersih-bersih aja licin gitu ya, gak pernah ada bekas lukanya gitu ya, itu mah orang gak pernah ikut pertandingan, saudara. Ya, gak pernah main. Saya dulu main bola gitu ya, ada lukanya kalau udah jatuh gitu ya. Gak usah main bola lah, main sepeda gitu ya. Terus kalau laki itu kan kalau ada luka agak bangga dikit ya, udah bekas. Gitu. Ya. Demikian gitu saudara. Nah, orang benar dikatakan jatuh berapa kali? 7 kali. Oh berarti kalau jatuh saya cuma boleh 7 kali. Kalau lebih dari itu saya masuk neraka. Enggak saudara. Maksudnya gini, 7 itu bicara angka sempurna atau angkanya Tuhan. Ya. Makanya di hari ke-7 Tuhan minta beristirahat, fokus sama Tuhan. Di Alkitab banyak sekali 7 itu menggambarkan satu kesempurnaan dari Tuhan saudara. Artinya gini, tidak peduli seberapa banyak mungkin engkau menghadapi tantangan, menghadapi kegagalan, atau mungkin saudara jatuh dalam proses hidupmu. Tapi selama saudara bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan bangkit bersama Tuhan. Amin. Siapa yang di sini suka makan mangga? Ya. Ada yang punya pohon mangga nggak di rumah? Di kampung ya, di Hongkong susah makan mangga. Ya. Saya di rumah mama mertua saya, itu dia ada pohon mangga, saudara. Ya. Menariknya gini, pohon mangga itu, ya, pohon mangga yang buahnya paling lebat, itu biasanya malah, ya, pohonnya itu yang dahannya paling sering patah. Saya nggak tahu, ini boleh dicek, nggak tahu saya bener apa enggak ya, tapi perasaan saya lihat kayak gitu. Kena angin dia patah, kena galah tetangga patah, orang manjat metik ada yang patah, tapi itu yang berbuah mulu. Ya. Tapi pohon yang mulus-mulus aja nggak pernah diapa-apain, pokoknya dijaga, jangan sampai patah daunnya. Gitu. Nggak boleh copot daunnya, dijagain. Susah saudara. Berbuahnya
bahkan ada yang gak berbuah atau kurang berbuah. Bahkan seringkali gini, ini satu pelajaran yang saya dapat dari mama saya. Dan ini saudara bisa cek kebenarannya. Ada pohon yang gak berbuah-berbuah. Ya. Terus batangnya itu disayat-sayat. Dibikin agak luka. Abis itu tuh pohon berbuah lebat. Saya juga bingung kok bisa gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin hari ini kita lagi merasa disayat-sayat dalam hidup kita. Aduh, saya disakitin, saya dikecewain, saya dihianatin. Enggak apa-apa, Tuhan lagi izinin saudara mau berbuah lebat. Amin. Gak usah sedih. Ya. Luka itu bukan tanda kegagalan hidup. Seringkali luka adalah tanda bahwa hidup kita sedang berbuah. Yang penting jangan jatuh dan dalam kesedihan karena luka tersebut, saudara. Nah, menariknya di Amsal 24 ayat 16 ini dikatakan ada dua orang yang sama-sama jatuh. Ya, ada orang benar dan orang fasik. Tapi dalam bahasa aslinya di Alkitab, untuk orang benar, kata jatuh itu memakai kata nafal. Ya, artinya jatuh, bahkan tersungkur. Tapi di kalimat tadi dikatakan langsung disambung dengan kalimat, namun ia bangun kembali. Sedangkan untuk orang fasik, ya, menggunakan kata yang berbeda. Kalau tadi dipakai kata nafal, ini pakai kata kasyal. Ya, tapi karena kita di terjemahan Indonesia atau bahasa Inggris sama-sama aja semuanya. Nah, kata kasal itu membawa gambaran gini. Artinya gini, orang tuh terhuyung-huyung tuh apa ya? Kayak sempoyongan goyah gitu, goyah. Ya. Habis tenaga. Seperti petinju yang ditinju KO gak bangun lagi. Dia kan kalau udah petinju ditinju KO dia udah sempoyongan gitu ya. Atau digambarkan seperti gini, orang yang jatuh kemudian dia cedera ankle-nya. Saya ingat dulu saya main basket, terus saya ini kepletek tuh ya, apa bahasanya bingung kepletek. Iya kepelintir, ankle saya bengkak. Saya nggak bisa berdiri lagi, saya berusaha berdiri tapi udah nggak bisa lari, nggak bisa jalan lagi. Nah seperti itu gambaran dari orang fasik yang dikatakan tidak bisa bangkit lagi. Tapi orang benar jatuh, beneran jatuh. Mungkin luka, tapi dia bisa berdiri lagi. Anak kecil saudara kalau lari-lari, dia berdarah, nangis bentar, habis itu lari lagi. Gak kapok. Ya kan? Habis itu ketawa lagi gitu. Makanya bedanya orang benar dan orang fasik bukanlah seberapa sering mereka jatuh. Tetapi seberapa mampu ia bangkit. Amin. Dan yang membuat saudara mampu untuk bangkit karena Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Amin. Nah, tadi di ayat Amsal 24 kita sempat baca, di ayat 20-nya dikatakan gini, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Ya. Makanya kita di sini adalah orang-orang benar. Jangan jadi orang fasik. Ciri-ciri orang benar tuh apa sih? Ciri-ciri orang benar. Ada tuh ayat 17 dikatakan apa? Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Iya tapi kan dia jahat banget sama saya. Jangan bersuka cita, rasain. Biarin, biar Tuhan yang bales. Itu tuh gara-gara jahat sama saya, makanya tuh. Jadi gitu ya. Jangan, kita semua orang benar, jangan bersuka cita. Ya, apalagi kita bikin pesta gara-gara lihat tuh dia yang jahat sama saya, akhirnya rasain gitu. Enggak saudara. Ya. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ya. Tuh kan jarang ke gereja sih. Makanya tuh rugi lagi. Ya, dipecat. Iya, diajak doa susah banget gitu. Enggak. Kita kasihi dia gitu ya. Kenapa di ayat 18 bilang gini, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggap sikap kita tadi itu jahat. Lalu memalingkan murkanya. Jadi gak benar lagi saudara. Jangan jadi marah karena orang yang berbuat jahat. Kalau dijahatin,
Artinya jangan marah, jangan bales. Apalagi iri kepada orang fasik. Tuhan, kok dia berhasil sih? Kok dia sukses? Kok dia udah dapat pasangan, saya masih jomblo aja. Gak usah iri, saudara. Ya, Tuhan beserta kita, amin. Ya. Nah, tadi dikatakan gini, bukannya orang yang jatuh itu bukan tentang apakah kita jatuh lebih keras, bukan tentang apakah kita jatuh lebih sering, tapi yang paling penting ketika kita di dalam Tuhan, maka ada masa depan. Amin. Tapi buat orang fasik, tidak ada. Bahkan dikatakan pelitanya pasti padam. Artinya, pelita itu kan nyala ya. Jadi orang fasik juga pasti sesekali dalam hidupnya akan kelihatan kok dia bisa sukses sih. Kok dia bisa gini sih. Dengan cara-caranya yang jahat. Tapi biarin aja. Urusan dia dengan Tuhan. Kita urusin urusan hati kita. Nah, Yesus memberikan teladan kebangkitan. Makanya Paulus bilang gini, sia-sialah iman kita kalau Yesus nggak bangkit. Yesus bangkit dari kematian, bahkan nggak cuma jatuh, bangkit dari kematian, saudara. Ya, tapi kebangkitan itu jadi harapan buat kita, saudara. Yang mungkin kita ngerasa lagi jatuh, kita lagi ngerasa, bahkan kita ngerasa kayak Tuhan aku mati aja deh kayak gini. Yesus bangkit dari kematian. Ya. Dan bersama-sama dengan Yesus kita akan dibangkitkan. Satu waktu Petrus dengan rekan-rekan yang lain ya lagi di danau di atas kapal gitu ya. Tiba-tiba ada badai besar. Ya. Badai kenceng banget. Ini nelayan, saudara. Nelayan mereka artinya kerjanya di nangkap ikan di laut, ya. Badai-badai itu mereka pasti udah hatam, udah biasa. Tapi mereka takut. Kemudian ketemu dengan tiba-tiba lihat, itu siapa jalan di atas air? Ada yang bilang hantu, ya. Ada yang bilang Tuhan tuh gitu. Jadi nggak jelas mereka, mungkin ketakutan kali ya. Tapi Petrus bilang gini, Tuhan, kalau itu Engkau, panggil aku mau jalan ke situ. Wih, keren dong. Kemudian Yesus bilang, ayo sini. Petrus jalan. Jalan kan dia? Bener gak Alkitab tulis gitu ya? Jalan. Dia gak naik perosotan, jalan bener. Jalan, tiba-tiba Petrus ngelihat, anginnya kok makin gede. Loh kok saya di atas air? Imannya mulai goyah. Petrus jatuh. Mulai tenggelam. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus langsung angkat. Saudara, seringkali dalam hidup mungkin gitu. Ini Petrus jalan di atas air tuh miracle, saudara. Mujizat. Saudara pernah lihat orang jalan di atas air? Enggak. Manusia setelah Yesus yang jalan di atas air itu cuman Petrus. Musa aja gak jalan di atas air, cuman airnya tiba-tiba dibikin kering biar dia bisa lewat, ya kan? Tapi dia gak jalan di atas air, tapi Petrus jalan di atas air. Mujizat, saudara. Tapi di tengah mujizat, di tengah ya kegemilangan, di tengah segala hal yang besar dalam hidupnya, kadang-kadang iman kita juga bisa goyah. Kadang-kadang di tengah mujizat yang besar, kita juga bisa jatuh. Mungkin gak pastor? Mungkin. Lagi ada mujizat, mungkin aja kita sombong. Tuhan pakai saya kemarin, sembuh. Tuhan pakai, ya kan? Lagi mujizat besar tuh, kadang-kadang sombong. Ya, itu sama aja dengan kejatuhan. Tapi itu bikin Tuhan Yesus gak mengasihi kita? Enggak. Dia angkat. Ya. Mungkin kita lagi kurang iman, tapi Tuhan Yesus angkat. Yesus gak pernah ninggalin kita semua, amin. Kemudian saudara, berikutnya
Yesus sama murid-muridnya lagi ngumpul. Ya. Terus Yesus bilang gini, nanti aku mau diserahkan. Ada orang-orang yang akan menyerahkan aku. Petrus bilang, enggak mungkin guru. Sekalipun aku enggak akan, sombong ya, gitu ya. Kemudian ketika Yesus akhirnya ditangkap beneran, orang lihat Petrus, ini kan bukan muridnya nih. Dia bilang apa? Aku enggak kenal. Sekali. Kemudian orang nanya lagi, iya bener ini sih, itu tuh Petrus. Dia bilang, aku enggak kenal. 2 kali, sampai 3 kali. Ya. Ini saudara kalau punya temen, deket banget, ya. Tiba-tiba pas saudara lagi susah, terus tiba-tiba dia bilang, lu kan temennya. Enggak, gue gak kenal. Sakit gak hatinya? Sakit. Sakit loh saudara. Ya, apalagi Petrus sudah bilang, sekali-kali pun aku tidak akan ninggalin engkau. Wah, itu benar-benar mengecewakan. Ya, 3 kali, enggak bener saya gak kenal. Ini ada fotonya lo bareng, enggak itu bukan kali AI. Gitu. Zaman sekarang kan susah di ini ya, gitu, kayak gitu. Kemudian singkat cerita, Yesus disalibkan, mati. Yesus bangkit. Yesus bangkit, saudara, dia cari Petrus. Kalau saya yang jadi Yesus, saya cari mana tuh Petrus. Mana dia? Tapi Yesus datang, enggak. Dia datang, dan Petrusnya lagi kemana? Petrusnya udah enggak jadi, udah balik ke pekerjaannya semula. Jadi nelayan lagi. Udah enggak jadi rasul lagi. Pokoknya balik lagi ke kerjaannya. Wah itu kan Yesus marah kali itu. Kalau maksudnya gini, kalau saya jadi Yesus, saya marah. Udah mengkhianati, maksudnya udah menyangkal. Kemudian kok balik lagi dari panggilannya, dari callingnya. Dulu melayani kok sekarang enggak. Gitu ya. Balik lagi, minum minuman keras, goyang-goyangin kepala gitu mungkin ya. Ya. Tapi bahkan gini, tidak ada ayat di situ sebelumnya yang mencatat bahwa Petrus berusaha bangkit. Gak ada. Petrus tidak lagi berdoa semalam suntuk untuk minta pemulihan, enggak. Ya. Bahkan Petrus enggak baca buku gimana cara bangkit dari kegagalan, enggak. Belum ada yang nulis kayaknya. Petrus sudah nyerah, dia menjala ikan lagi. Kemudian yang datang ke pantai itu Yesus. Kemudian Yesus menyalakan api. Terus Petrus dipanggil diajak apa saudara? Diajak makan, diajak sarapan. Baik banget Tuhan kita saudara. Ya. Diajak makan. Dan Yesus yang manggil. Mungkin kita sedang dalam momen di mana kita down. Di mana kita kayak ngerasa, udah berat. Udah gak ada harapan, bahkan kita sulit untuk bangkit. Tapi Yesus panggil saudara. Ya. Manusia pertama Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Kemudian mereka sadar, kita telanjang. Kita jatuh dalam dosa. Saudara baca di Kejadian, Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Dia panggil, di manakah engkau? Adam, bukan Adam sama Inul, Adam sama Hawa. Di manakah engkau? Gitu. Saudara, menurut saudara, Tuhan nggak tahu Adam di mana? Tahu. Dia bisa tahu, tapi kenapa Tuhan panggil? Tuhan mau kasih lihat, dia sayang. Dia panggil namanya. Ya. Dunia memanggil kita dari kesalahan kita. Dia tuh, itu tuh, sial. Kalau sama dia kita sial mulu disebut. Dia tuh, ya. Kalau yang rapotnya merah mulu ya, nilainya jelek, dia tuh jelek tuh, gitu. Diingat dari yang jelek-jeleknya. Tapi Tuhan memanggil kita dari nama yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia memanggil kita, anakku engkau, kesayanganku, biji mataku. Keren Tuhan kita. Saya jadi ingat,
lagi scroll, ada cerita gini, WL, dia nyanyi gini ya. Saudara tahu lagu ini? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil aku, dengar dia panggil nama saya, dengar aku, WL kan semangat. Terus dia gini, dia bilang, siapa yang mau dipanggil Tuhan sama-sama? Udah. Tiba-tiba jemaatnya diem. Kok kurang iman? Gak ada yang berani jawab iya. Jadi WL hati-hati juga ya. Tiba-tiba pada shock lagi semangat. Ya, siapa yang mau dipanggil Tuhan? Jawab apa? Enggak ada yang mau jawab saudara, ya lucu-lucuan aja. Tapi balik lagi saudara, Tuhan panggil kita. Kita lagi terpuruk, kita lagi gagal, kita lagi disakiti, lagi berat banget, lagi jatuh. Tuhan panggil kita, amin. Ya. Orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang punya Bapa yang tidak pernah berhenti mengangkatnya. Saya punya anak yang besar, sekarang udah 15 tahun, namanya Jordan. Yang pernah ke Jakarta pasti udah tahu, Pastor Jimmy tahu ya. Dia tuh dari umur 2 tahun udah main drum, maksudnya udah kelihatan bakatnya. Main drum. Akhirnya saya lesin segala macem. Ikut lomba, menang mulu. Dari masih bocah, masih gendut, masih cabi gitu ya. Ikut lomba umur-umur dia menang. Anak SD dia udah juara satu di wilayah. Dia masih kecil, yang lain gede-gede, dia udah menang gitu. Sampai dia kelas 6 SD kelas 1 SMP dia udah selesai kursus pelajaran drum, udah habis. Canggih gitu, emang bakat gitu. Ya. Terus ikut-ikut lomba. Nah, satu waktu pas udah habis pandemi tahun-tahun terakhir dia ikut lomba nih. Ikut lomba, ya. Tiap ikut nggak pernah kalah, setidaknya adalah juara 2, juara 3, penang, adalah pasti menang. Satu waktu dia ikut, nggak dapet apa-apa. Bahkan dia pun udah pede, dia harusnya dapet. Saya juga mikir, paling menang lagi nih dia mah, gitu. Tiba-tiba nggak dapet. Nah, dia pasti ngerasa kecewa, jatuh, down, saudara. Saya juga orang tua, saya pikir ketumben nih anak saya kalah gitu ya. Saya sampai nontonin video yang lain gitu ya, yang menang siapa aja sih gitu. Ya. Tapi di momen itu Tuhan kasih hikmat gini. Ya, banyak orang tua itu mengharapkan dan menargetkan sang anak untuk selalu menang. Tapi sedikit orang tua yang mengajar anaknya untuk bangkit dari kekalahan. Ya. Banyak orang siap untuk menang, tapi sedikit siap untuk kalah. Padahal siap untuk kalah itu jauh lebih penting. Ya. Makanya kalau ya kontestasi apapun lah, pemilu atau apapun ya, kalau yang dia nggak siap untuk kalah tuh pasti berisik banget kalau kalah. Ya kan? Tapi kalau dia siap kalah, dia besar hati. Oke, saya support pemenangnya, gitu kan? Saya belajar dan saya ajarin anak saya bilang, gimana rasanya kalah? Iya sih nggak enak, gini. Tahu nggak kamu kenapa kalah? Kayaknya aku kurang latihan sekarang, gitu. Ngerasa jago apa gitu. Gak apa-apa. Saya ngobrol sama dia. Saudara, kekalahan bukan berarti segalanya kita bakal kalah, saudara. Tapi Tuhan akan ajar kita untuk bisa bangkit dari kekalahan. Ada satu quote bilang gini, failure is only final if one quits. Artinya gini, kegagalan itu menjadi final jika salah satunya berhenti atau menyerah. Salah satu, artinya ada pihak lain loh. Disinilah anugerah Allah dinyatakan. Mungkin kita udah mau nyerah, mungkin kita udah gak sanggup, tapi Tuhan kita gak pernah menyerah sama kita. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 bilang gini, Paulus berdoa kemudian Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini saudara, Paulus hamba Tuhan hebat, besar. Tapi dia punya satu kelemahan yang dia sampai gak bisa. Untuk dia doa-doa, terus Tuhan jawab, udah cukuplah gitu. Kemudian Paulus akhirnya declare gini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maka Kristus berikan aku kekuatan. Nama Kristus dipermuliakan. Jadi kesaksian. Amin. Saudara, ketika Yesus bangkit ada satu cerita yang menarik. Kalau saudara baca di Alkitab. Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya. Ya kan? Ketika dia menampakkan diri ada satu momen. Namanya Thomas. Bukan Yesus takut ya. Coba kasih bukti waktu disalib, tangannya dipaku, coba kasih lihat, berlubang gak? Terus Yesus kasih lihat, ini tangannya lubang. Terus Thomas bilang, masukin jarinya. Kurang ajar banget ini Thomas. Oh iya bener gitu ya. Terus di sininya mungkinnya masukin lagi gitu, oh iya bener loh lubang. Guys. Ini bener loh gitu. Kalau zaman sekarang gitu ya, dia selfie gitu ya. Saya mikir juga, kok Yesus bangkit, harusnya tubuhnya sempurna. Kok masih ada lubangnya, saudara? Kok bisa gitu? Tapi saya belajar satu hal gini. Lubang, bekas luka, ya. Bekas luka artinya Yesus pernah ngalamin yang namanya luka. Yesus pernah ngalamin yang namanya sakit. Tapi ketika dia bangkit, bekasnya masih ada, tapi itu udah tidak menyakiti lagi. Saudara pernah dilukai orang, ya, bekasnya mungkin masih ada. Oh saya pernah, ya dulu saya begini, tapi saya udah gak benci lagi kok. Saya udah gak sakit lagi. Kenapa? Tuhan udah pulihkan saya. Tuhan udah berkati saya. Tuhan udah mampukan saya untuk mengampuni orang yang saya benci sebelumnya. Amin. Ingat saudara, bahwa apapun hal yang menyakitkan dalam hidup kita, tetaplah bangkit. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa gagal, mau menyerah, mungkin kecewa, mungkin ngerasa lagi down. Firman Tuhan hari ini cuma bilang apa? Ayo bangkit. Katakan kiri kananmu, ayo bangkit. Saudara, di kepercayaan apapun yang ada di kolong langit ini saudara, satu-satunya Tuhan yang bilang bahwa Dia menyertai kita cuman Yesus. Namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Mungkin kepercayaan lain bilang kasih banyak syarat, saudara harus begini, begitu, biar ketemu Allah, biar diberkatin. Ya. Tapi Yesus satu-satunya Tuhan yang turun jadi manusia nyamperin kita semua. Supaya apa? Dia bisa diam bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika Ia mau naik ke sorga, Dia gak tinggalin kita sendiri. Dia bilang, Dia tinggalkan Roh Kudusnya ada dalam setiap kita. Bapa turun mencari kita, anaknya Yesus mati bagi kita, Roh Kudus tinggal bersama kita. Ingat saudara, kegagalanmu tidak menghentikan Allah untuk mengasihimu. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus
besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita pejamkan mata 1-2 menit ke depan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Sebelum kita nyanyikan lagu ini sama-sama, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Yesus benar-benar terlebih besar dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar merasakan dan percaya bahwa apa yang Yesus lakukan buat kita itu besar bagi kita? Mungkin hari ini ada di setiap kita orang-orang yang sedang mengalami kegagalan, mengalami tantangan yang berat. Tapi hari ini Tuhan bilang, bangkit, aku mau mengangkat engkau. Atau mungkin kita udah ada bergumul dengan satu hal yang kita sulit untuk bisa lewatin. Kita kalah terus, jatuh terus. Kita udah coba pakai kekuatan kita tapi kita gak mampu. Hari ini Tuhan mau bilang, bangkit. Aku mau mengangkat engkau. Oh, raba-raba Yesus. Mungkin ada saudara yang mungkin udah sampai pada titik, kok Tuhan kayak gak sayang sama aku? Kok aku ngerasa ditinggalin? Orang-orang kayak ngecewain aku. Hari ini Tuhan mau bilang, bangkit. Aku mau mengangkat engkau. Aku tidak pernah mengecewakan engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Aku Tuhan yang bersama dengan engkau. Jika itu doa kita, mari taruh tangan kanan kita di dada. Bilang itu, Tuhan itu aku. Mungkin ada momen-momen aku lemah Tuhan. Aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Tapi hari ini Tuhan aku percaya di balik kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Dan hari ini aku mau mengangkat tanganku sebagai wujud bahwa Tuhan mengasihi aku. Sebagai wujud bahwa Tuhan beserta dengan aku. Sebagai wujud bahwa aku berserah kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Oh Rabaya Sika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah mati bagiku. Engkau tidak pernah meninggalkan engkau. Dunia mungkin boleh memanggilku dengan kegagalanku. Dunia mungkin memanggilku dengan kesalahanku. Tapi Yesus memanggilku karena engkau Allah yang menciptakan aku dan merancangkan damai sejahtera yang penuh harapan dalam hidupku. Oh Rabaya Sikara Raba. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sama-sama sekali lagi kita nyanyikan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam sekali lagi sungguh-sungguh kita katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya.
Berikan tepuk tangan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang memerdekakan aku. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan. Aku percaya Tuhan, bersama Tuhan aku sanggup melewati berbagai tantangan dengan penuh kemenangan. Meteraikan firman-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Kami pulang, kami jadi berkat. Kami pulang, kami tidak takut lagi. Bahkan kami mengalami kemenangan. Karena Tuhan beserta dengan kami, Immanuel. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, kita waktunya akan memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kami biar menjadi orang yang kuat dan tetap bangkit bersama Engkau ya Tuhan. Berkati Pastor Pilan Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus yang akan menyertai hamba-Mu ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kau memberkati umat-umat-Mu yang akan memberi persembahan benih iman dan persembahan yang lain-lainnya Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati berlipat kali ganda. Umat Tuhan yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Sambil persembahan dijalankan kita akan menyaksikan pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di BIC Hong Kong News. Berikut kita saksikan kegiatan gereja sepekan ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan, dapat mengirim ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam Spirit-filled, equipped, empowered, and discipleship. Menara Doa Siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong, bertempat di Paksa Road 7 lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong, Minggu 30 Agustus 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Ibadah Raya 2 jam 10.45 pagi waktu Hong Kong. Demikian info BIC Hong Kong News sepekan ini. Mari terus bertumbuh bersama keluarga BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. Kami akan menyambut, adakah yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Lambaikan tangan di tempat, biar pelan-pelan Tuhan menyambut. Adakah yang baru pertama kali hadir? Jangan malu-malu, lambaikan tangan. Puji Tuhan, jemaat yang setia, berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh menyelenggarakan ibadah. Hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang telah melayani secara khusus hamba-Mu Pastor Filan. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama Becky dan kedua anaknya. Kami berdoa juga Tuhan Kau memperluas kapasitas hamba-Mu untuk melayani dimanapun Engkau mengirim dan mengutusnya. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah hadir dan memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah apa yang mereka tabur untuk diperluas, untuk memperluas bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga berkati pembina rohani kami,
Gembala Senior Pastor Johanandoyo, Bu Betty, Tuhan berkati dan mengurapinya dan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Engkau memberkati Lead Pastor, Gembala di PICU Hong Kong ini, hamba-Mu Pastor Heriko, Ibu Lydia. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi, melindungi, berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Sekarang kita pulang membawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.